Oke, adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Hari ini kakak akan melanjutkan pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua untuk kelas PTKB jam tambahan ya. Minggu 28 Juni 2020. Jadi yang akan kakak bahas di sini adalah paket soal BRB 1 ya, yang sudah dibagikan di grup kalian. Yang kakak fokuskan di BRB 1 hanya soal TIU saja. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, untuk TIU kakak bagi jadi dua pembahasan ya. Pembahasan yang soal hitung-hitungan. Nah, untuk yang logika sampai gambar itu pada pertemuan kedua ya. Baik, sebelum kakak lanjutkan ke pembahasan, jangan lupa kalian ketikkan hadir pada live chat ya. Lalu kalau misal waktu kalian buka ya, karena ini kan tayang perdana ya, kalau misal ceket-ceket bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p dan ke 480p. Biar kalian nggak ceket-ceket ya, karena resolusi yang kakak pakai di sini adalah 1080p. Terus jangan lupa kalian subscribe ya adik-adik, biar waktu pembahasan ya, biar waktu pembahasan kalian mendapatkan notif ya, notif tepat waktu untuk membuka pembahasannya. Dan yang terakhir, pembahasan ini bisa kalian playback ya setelah kakak selesai streamingnya. Kalau waktu kakak streaming hanya bisa kalian pause dan kalian mundur videonya ya, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dipercepat ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kakak lanjutkan pembahasannya dari nomor 31. Oke, dari nomor 31. Nah, 31 dan 32 di sini itu soal sinonim dan antonim ya. Yang pertama, sinonim dari amplifikasi ya. Sinonim itu kan sama saja dengan pengertian ya. Sama saja dengan pengertian. Jadi amplifikasi itu ada beberapa pengertian, yaitu pembesaran, perluasan, dan pengembangan. Jadi ada 3 pengertian di sini. Nah, kalian cari apa yang ada di opsi jawaban ya. Yang ada yang pembesaran. Jadi nomor 31 jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 32, lawan kata dari kohesi. Nah, kalau mencari lawan kata, kalian harus kalian cari dulu sinonim atau pengertian dari kohesi tersebut. Nah, kohesi itu pengertiannya adalah gaya tarik-menarik yang sejenis ya. Gaya tarik-menarik sejenis. Nah, lawannya adalah adesi. Kalau adesi itu dia gaya tarik tidak sejenis. Jadi lawan dari kohesi adalah adesi. Kohesi tadi gaya tarik-menarik sejenis, kalau adesi gaya tarik-menarik tidak sejenis. Oke, jadi nomor 32 jawabannya yang E. Nah, lanjut ke nomor 33, Rinjani Lombok. Nah, kalian cari dulu korelasi hubungannya apa. Kalau kalian dapat korelasinya, kalian coba pada opsi jawaban ya. Nah, ternyata nomor 33 ini korelasinya adalah nama gunung dan asalnya. Nah, ini kan nama gunung ya, Rinjani ini, Gunung Rinjani, asalnya dari Lombok ya. Kalau yang A, Bali Bedugul, yang pasti kan ini kebalik ya. Seharusnya kan kalau asal itu di sebelah kanan. Setahu kakak Bedugul itu bukan gunung ya. Setahu kakak Bedugul itu bukan gunung. Bedugul itu kayak tempat rekreasi ya, atau kayak danau gitu.
setahu kakak. Kalau misal salah bisa kalian koreksi ya. Terus yang B, nah yang B ini tepat sekali ya. Gunung Kerinci berasalnya dari Sumatera. Raja Ampat Papua, oke ini benar ya. Untuk asalnya dari Papua benar, tapi Raja Ampat ini bukan gunung, ini tempat ya kayak bedugul juga gitu, tempat rekreasi kayak pantai ya, kayak Bali juga. Merbabu Kalimantan, ya ini udah pasti salah ya. Nama gunungnya benar Merbabu, tapi di Kalimantan kan nggak ada gunung ya, setahu kakak nggak ada gunung aktif. Prambanan Yogyakarta, ya asalnya benar, tapi Prambanan ini bukan gunung ya. Lanjut nomor 34, obat sakit sembuh. Nah, di sini ada 3 padanan kata ya. Berarti ada 2 korelasi. Ya, obat ke sakit itu gimana? Sakit ke sembuh itu gimana ya? Nah, di sini korelasinya seperti ini ya. Obat diberikan kepada yang sakit agar sembuh ya. Obat diberikan kepada yang sakit agar sembuh. Nah, korelasinya seperti itu. Nah, kalian coba di opsi jawaban. Pusing diberikan ke kepala agar migrain. Nah, kan nggak nyambung. Haus diberikan ke air agar dahaga. Salah juga. Hujan diberikan kepada basah agar kuyup. Nah, nggak nyambung lagi. Nah, yang ini. Makan diberikan kepada yang lapar agar kenyang. Nah, nyambung. Berarti nomor 34 jawabannya yang D, dadu. Lanjut ke nomor 35 ya. Provinsi gubernur. Nah, ternyata ini kita bukan mencari korelasi yang kayak gini ya. Kita langsung coba-coba di sini. Provinsi gubernur itu kan berarti dipimpin oleh ya. Nah, kalian coba yang C di sini. Jadi dipimpin oleh ya, korelasinya di sini. Berarti desa dipimpin oleh lurah, camat dipimpin oleh kecamatan. Salah, itu kebalik ya. Seharusnya kecamatan dipimpin oleh camat. Yang B juga kebalik ya. Seharusnya kota dipimpin oleh wali kota. Yang D, kabupaten dipimpin oleh wali kota. Salah, kabupaten itu bupati. Kalau negara bukan DPR, dipimpinnya oleh presiden. Ya, ingat ya, kalau negara Indonesia itu dia sistem pemerintahnya adalah presidensial. Ya. Apa itu presidensial? Presidensial itu presiden memimpin pemerintahan dan kepala negara ya. Jadi tugasnya ada 2, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sekilas saja itu ya. Lanjut ke nomor 36, rumah renovasi. Ya, ini korelasinya apa? Nah, korelasinya adalah perbaikan rumah dinamakan renovasi ya. Jadi korelasinya perbaikan rumah namanya renovasi. Nah, kalian coba pada opsi A, B, C, D sampai E. Benar nggak perbaikan buku itu namanya skripsi? Salah. Ya, yang benar adalah yang E. Perbaikan skripsi namanya revisi. Jadi nomor 36 jawabannya yang E. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 37. Nah, ini sudah masuk ke hitung-hitungan ya. Oke, langsung kakak bahas dari nomor 37 ya, hitung-hitungannya di sini. Ini hitungan bilangan campuran karena ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, bentuk akar, eksponen dan lain-lain. Ya, nomor 37, akar 256 kurang 9 per 0,25 tambah 3 akar 64 dikali 4 pangkat min setengah dikurang akar 18 per akar 2. Ya.
Nah, untuk pembahasannya seperti ini, like this. Oke, nomor 37. Nah, nomor 37 ini udah kakak ubah ya ke bentuk yang sederhana. Akar 256 itu 16, jadi kakak tulis 16 kurang 9 per 0,25 ditambah ya 3 kali akar 64. Akar 64 itu berapa? 8. Jadi kakak tulis 3 kali 8 dikali, ini kan 4 pangkat min setengah ya. 4 pangkat min setengah diubah ke dalam pangkat positif, berarti menjadi dibalik ya. Jadi kakak tulis 1 per 4 pangkat setengah, jadi pangkatnya positif ya. Cara ngubah pangkat negatif ke pangkat positif tinggal pindah posisinya aja. Kalau dari atas ke bawah, kalau dia dari bawah ke atas. Dikurang akar 18 per akar 2 ya. Padahal ini bisa kok langsung ya. Akar 18 bagi akar 2 kan bisa. Jadinya apa? 18 bagi 2 9. Jadinya di sininya akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi ini bisa langsung 3 ya. Nah, seperti ini 3. Oke, kakak lanjutkan. 16 kurang 9 7. 0,25 itu kan sama saja dengan 1 per 4. Kalau kalian bingung cara ngubahnya gimana, ya ini 0,25 kalian ubah ke bentuk pecahan ya. Pecahannya kan 25 per 100. Nah, 25 per 100 itu bisa disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 25, dapatnya 1 per 4 ya. Plus 3 kali 8 24 dikali 1 per 4 pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar 4 ya, dikurang 3 tadi. Nah, jadi akarnya bisa disederhanakan, atau karena ini bisa dibagi ya, 18 bagi 2 kan bisa, yaitu akar 9, langsung 3 juga bisa. Nah, lanjut. 7 dibagi 1 per 4. Nah, 7 dibagi 1 per 4 itu sama saja dengan 7 dikali 4 dibagi 1. 7 kali 4 28. 28 bagi 1 28. Dapat ini 28 ya. 24 dikali 1 per akar 4 berapa? 2 ya. Jadinya 24 kali 1 per 2 dikurang 3. Jadinya di sini 28 tambah 24 kali 1 24 bagi 2 12 dikurang 3 ya. 28 bagi 28 tambah 12 40 kurang 3 37. Jadi nomor 37 jawabannya juga 37. Jawabannya yang A. Ini adalah sebuah konspirasi ya. Kok bisa sama nomor dan jawabannya? Oke, kalau mau kalian catat, tinggal kalian screenshot ya, atau kalian post pembahasan yang ini. Kakak lanjutkan ke nomor 38. Nomor 38. Jika A min B sama dengan 2 dan A plus B sama dengan 4, maka nilai dari A pangkat 4 min 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 sama dengan, oke, ini cukup mudah ya. Oke, jadi kakak reminder dulu. Nah, kalian ini harus ingat, A min B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Ya, ingat, A min B kuadrat itu sama saja dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau misal di sininya ini kan pangkat 1, ini pangkat 1 ya B-nya. Lalu kalau misal di sininya kuadrat, B-nya kuadrat ya, jadi A kuadrat min B kuadrat terus pangkat 2, itu bentuknya sama seperti ini. Tapi pangkatnya itu dikali 2 ya. Ini pangkatnya dikali 2 jadinya pangkat 4. Ini kan pangkat 1 ya. Jadinya yang berubah itu yang AB-nya ya. Yang koefisiennya enggak. Jadi ini kan pangkat 1. Pangkat 1 kali 2 kuadrat. B pangkat 1 kali 2 B kuadrat tambah B pangkat 4. Ini kan B kuadrat ya. Pangkat 2 nya dikali 2. Nah gini. Jadi kalau misal A kuadrat min B kuadrat pangkat 2, itu sama saja dengan A pangkat 4 min 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 ya. Jadi bentuknya sama kayak yang A min B kuadrat, cuman pangkatnya yang dirubah ya. Pangkat AB nya dikali 2. Nah, jadi yang ini kakak ubah ke bentuk A kuadrat min B kuadrat pangkat 2 ya, biar kita lebih mudah mengerjakannya. Nah, lalu
A kuadrat min B kuadrat ini kan sama saja dengan A plus B dikali A min B ya, dalam kurung pangkat 2 karena di sini pangkat 2 tadi ya. Nah, di sini kan bisa langsung kita substitusikan nilai A plus B A min B-nya. A plus B-nya tadi 4, A min B-nya 2. Berarti di sini dalam kurungnya 4 kali 2 8. 8 kuadrat 64. Jadi nomor 38 jawabannya adalah E ya, 64. Ya, 64. Oke, bisa kalian pause pembahasannya kalau mau kalian catat atau kalian screenshot ya. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 39. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat tapi ada akar-akarnya. Tapi ini cukup mudah juga. Jika A kuadrat min 1 kurang akar 7, A sama dengan akar 7, dan B sama dengan A kuadrat min 1, maka nilai B yang mungkin adalah, nah berarti kita di sini mencari nilai B-nya ya. Nah, yang ditanyakan B. B-nya di sini A kuadrat min 1. Berarti tugas kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Kalau sudah dapat nilai A-nya, kita substitusikan ke B ini ya. Jadi seperti ini ya. Tadi A kuadrat min dalam kurung 1 kurang akar 7, A sama dengan akar 7. Nah, akar 7-nya kakak pindah ke ruas kiri ya. Jadinya A kuadrat min 1 kurang akar 7, A min akar 7 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Cara pemfaktornya gimana? Ini clue-nya cuman ada di sini ya. Kalau dikali hasilnya min akar 7 ya. Kalau dikali hasilnya min akar 7. Perkalian yang menghasilkan min akar 7 kan cuman ada 2 ya. Min 1 dikali akar 7 atau 1 dikali min akar 7. Nah, lalu kalau dijumlahkan hasilnya negatifnya kali ke dalam ya. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya min 1 plus akar 7. Dapat min 1 plus akar 7 dari mana? Ya ini. Ini kan negatifnya di luar, kali ke dalam. Jadinya min 1 plus akar 7 ya. Min kali 1 min 1 min kali min akar 7 plus akar 7. Jadi kalau dijumlahkan min 1 plus akar 7. Nah, berarti apa itu? Dua bilangannya, yaitu min 1 dan plus akar 7 ya. Min 1 kali akar 7 min akar 7. Min 1 plus akar 7 min 1 plus akar 7 ya. Ini dikali ke dalam dulu tanda negatifnya ya. Nah, jadi kita dapat faktornya A plus akar 7 dan A plus akar 7 A min 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan min akar 7 atau A sama dengan 1. Nah, dua nilai A ini kita substitusikan ke nilai B ini ya. B-nya kan tadi A kuadrat min 1. Jadi di sini A-nya kita ganti dengan min akar 7 dan A sama dengan 1. Nah, yang ini dari yang A sama dengan min akar 7 ya. Berarti nilai B-nya sama dengan min akar 7 pangkat 2 ya. A-nya diganti dengan min akar 7 dikurang 1. Min akar 7 pangkat 2 berapa? 7 ya. Kalau bilangannya negatif, pangkatnya dipangkatkan pangkat genap, itu positif ya. Jadinya tanda negatifnya hilang. Jadi 7 kurang 1 6. Jadi kalau misal A-nya min akar 7, B-nya sama dengan 6. Untuk A sama dengan 1 berarti B-nya sama dengan 0 ya. Karena 1 kuadrat kan 1 kurang 1 0. Jadi nilai B-nya ada 2, 6 dan 0. Kita lihat di opsi jawaban yang ada yang mana. Nah, yang ada yang 6 ya. Jadi nomor 39 jawabannya yang B ya. 6. Nah, pembahasannya seperti ini. Bisa kalian catat, tinggal kalian pause. Oke, baik, kakak lanjutkan lagi ke nomor 40. Nomor 40, hasil dari 1/3 dikali akar 1521 per 0,375 dikali 5/6 dikurang 3/4 tambah 7/12 adalah, ini cukup mudah juga. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, 1/3 dikali akar 1521.
Ini kan per 3 ya, pasti nanti ini dicoret dengan 3. Maksudnya bisa dibagi dengan 3. Berarti akar 1521 ini adalah kelipatan 3 ya. Bisa 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, tapi kan kalau mencari manual kan lama ya. Kita pakai pendekatan akar ya, akar yang mendekati 1521. Misal nih ya, akar 1521 yang paling mendekati kan akar 1600. Akar 1600 ada kan? Akar 1600 berapa? 40 ya. Akar 1600 itu 40. Nah, berarti akar 1521 ini dia nilainya di bawah 40 ya. Nilai akarnya. Akar 1600 itu kan 40. Berarti kan secara logika akar 1521 ini bukan di atas 40 perkaliannya ya. Akar 1600 kan didapat dari 40 kali 40. Berarti akar 1521 ini ya nilainya di bawah 40. Nah, kita coba yang di bawah nilainya 40 tapi kelipatan 3 ya. Nah, didapat 39. 39 ini kan di bawah 40 kan nilainya ya. Dan juga 39 ini kelipatan 3. Ya, 39 ini kelipatan 3 ya. Jadi akar 1521 ini adalah 39 ya. 39 kali 39 itu 1521. Ya, jadi gitu ya. Cara mencari kalau misal akar-akar gitu. Pasti ada clue-nya. Nah, di sini bagian bawahnya 0,375 itu sama saja dengan 3 per 8. Nah, dapat 3 per 8 dari mana kakak? Ya ini 0,375 itu kan sama saja dengan 375 per 1000. Nah, 375 per 1000 ini kalian sederhanakan. Sederhanakan terus sampai mentok, tidak bisa disederhanakan lagi. Dapat kalian 3 per 8. Kenapa kakak ubah ke 3 per 8? Biar lebih mudah aja perkaliannya ya. Terus yang ini 5 per 6 dikurang 3 per 4 tambah 7 per 12 disamakan penyebutnya ya. Bagi yang masih belajar cara menyamakan penyebut gini paling mudahnya ya. Kalian cari penyebut yang paling besar yang mana? 12 ya. Kalian bagi ke 6, bisa nggak? 12 bagi 6 bisa? Bisa. 12 bagi 4 bisa juga. Berarti penyebutnya adalah di sininya 12. Nah, gitu ya. Berarti penyebut semuanya adalah 12. Terus cara mencari yang di atasnya gimana? Tinggal dibagi dan dikali. 12 bagi 6 2. 2 kali 5 10. Nah, ininya 10. 12 bagi 4 3. 3 kali min 3 min 9. Ya. 12 bagi 12 1. 1 kali 7 7. Tambah 7 sininya. Ya. Nah, terus yang bagian pembilangnya 39 kali 1 39. 39 bagi 3 13. Dapat di sini 13 per 3 per 8 dikali. Nah, kerjakan yang dalam kurungnya. 10 kurang 9 1. 1 tambah 7 8. Jadinya 8 per 12. Jadi yang ini 8-nya bisa dicoret ya. Jadinya sisa 13 per 3 per 12. Nah, 13 per 3 per 12 ini 3 per 12-nya bisa disederhanakan ya. Jadinya kakak tulis 13 per 1 per 4. Nah, 13 per 1 per 4 itu kan kalau dibaca 13 dibagi 1 per 4. Nah, itu sama saja kalau dalam perkalian 13 dikali 4 per 1. 13 kali 4 52. 52 bagi 1 52. Jadi jawabannya nomor 40 adalah 52. Jadi nomor 40 jawabannya yang E ya, 52. Oke, bisa kalian catat untuk pembahasannya. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 41 ya, 41. Jika X sama dengan 25, Y sama dengan 12, maka nilai dari X kuadrat min 4XY plus 4Y kuadrat per X min 2Y sama dengan. Nah, ini
enak ya, nilai X dan Y-nya sudah diberitahu. Berarti tinggal kalian substitusikan ke sini. Nah, tapi karena waktu dalam pengerjaan soal itu tidak banyak, jadi ini bisa kita ubah ke bentuk yang sederhana ya. Ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi bagian pembilangnya x kuadrat min 4xy plus 4y kuadrat ini bisa difaktorkan. Nah, jadi pemfaktorannya seperti ini. Ya, x kuadrat min 4xy plus 4y kuadrat itu sama saja dengan x min 2y dikali x min 2y ya. Dapat ini dari mana? Oke, ini kan x kuadrat ya. Jadinya di sini x, di sini x. Karena ada y-nya, ini kan y kuadrat kan. Kita tulis di sini y, di sini y juga. Nah, terus kalian cari kayak biasa. Kalau dikali hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Bilangannya apa? Min 2 dan min 2 ya. Min 2 kali min 2 positif 4. Min 2 tambah min 2 min 4. Jadi di sininya min 2, di sininya min 2 ya, seperti itu. Dibagi x min 2y. Nah, x min 2y-nya bisa dicoret ya. Dicoret jadi sisa x min 2y. Nah, karena bentuknya sudah semudah ini, tinggal kalian masukkan angkanya. Lebih mudah kan ngitungnya. Jadinya di sini x-nya diganti dengan 25 dikurang 2 kali y. Y-nya tadi 12 ya, berarti dikurang 2 kali 12. 2 kali 12 berapa? 24. Jadi di sininya 25 dikurang 24 yaitu 1. Jadi nomor 41 jawabannya adalah 1. Jawabannya yang D ya, dadu. Nah, ini pembahasannya bisa kalian catat, tinggal kalian post atau kalian screenshot. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 42. Nah, jika x sama dengan 5555 per 6666 dan y sama dengan 3333 per 4444. Nah, kalau seperti ini langsung aja ditulis ya. X-nya 5 per 6 dan y-nya 3 per 4. Nah, tinggal kita korelasikan atau kita hubungkan ya. Nah, jadi X-nya 5 per 6, y-nya 3 per 4. Nah, kalian bingung kan kalau seperti ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Caranya mudah. X-nya kan 5 per 6 ya. Di sini kalian kali dengan 4 per 4. Dapat 4 itu dari mana? Dari sini. Yang y kan penyebutnya 4. Jadi yang X kita kali dengan 4 per 4. 5 kali 4 20, 6 kali 4 24. Nah, terus yang y 3 per 4 ini kita kali dengan 6 per 6. Dapat dari mana 6? Dari penyebutnya yang punya X ya. Jadi 3 kali 6 18, 4 kali 6 24. Jadi di sini kan sama ya penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, kita cara mencari mana yang besar tinggal melihat dari pembilangnya. Kalau pembilangnya besar berarti itu nilai yang paling besar juga. Nah, di sini X-nya 20, Y-nya 18. Besaran yang mana ini? Besaran 20 atau 18? Yang jelas besaran 20. Ya, jadi di sini X lebih dari Y karena nilai X yang paling besar, atau Y kurang dari X karena nilai Y yang paling kecil. Jadi hubungannya bisa X lebih dari Y atau Y kurang dari X ya. Nah, di opsi jawaban yang C sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena nilai X dan Y kan berbeda. Terus yang D, X sama dengan 2 kali Y, benar nggak? X sama dengan 2 kali Y, berarti kan 20 per 24 sama dengan 36 per 24. Sama nggak ruas kiri dan ruas kanannya? Beda. Jadi yang C dan D salah. Berarti jawabannya antara A dan B. Tadi kita dapat apa? X lebih dari Y atau Y kurang dari X. Nah, yang ada yang opsi yang B. Ya, X lebih dari Y. Jadi nomor 42 jawabannya yang B. Ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 43. Nah, di sini 43. Jika A kuadrat B dikurang AB kuadrat kurang dari 0 dan A per B kurang dari 0, maka oke, ini cukup mudah ya. 43. Nah, tadi ini ya, A kuadrat B min AB kuadrat kurang dari 0. Nah, terus clue-nya di sini ya. A per B kurang dari 0 berarti A kali B-nya kurang dari 0 juga ya. Maksudnya kan
A kali B itu negatif. Kurang dari 0 itu kan negatif ya maksudnya. Ini adalah sifat ketidaksamaan. Ini sudah kakak jelaskan juga di pertemuan tatap muka atau di buku modul TPA TBI juga ada. Kalau di sininya A per B kurang dari 0 berarti A kali B kurang dari 0. Atau gini, misal di sininya A per B lebih dari 0 berarti A kali B lebih dari 0 juga ya. Karena di sini A per B kurang dari 0 berarti sifatnya A kali B kurang dari 0 juga, atau AB ini nilainya negatif. Negatif itu kan kurang dari 0 ya definisinya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Ke A kuadrat B dikurang AB kuadrat. Nah, di sini sama-sama ada nilai AB-nya ya. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B. Jadi A dan B-nya kakak keluarkan. Untuk yang A kan di sini ada A kuadrat, ada A. Yang kita keluarkan adalah yang A pangkat terkecil, yaitu A pangkat 1. Jadi A pangkat satunya kakak keluarkan. Terus di sini juga sama, ada B pangkat 1, ada B kuadrat. Jadi yang kakak keluarkan adalah B pangkat satunya. Jadi yang kita keluarkan adalah nilai AB-nya. Nah, dalam kurung ini sisanya tadi ya. Kalau AB-nya kita keluarkan, jadinya apa yang dalam kurung ini? Cara mencarinya gimana? Tinggal dibagi ya. A kuadrat bagi A dapatnya A. B bagi B habis. Jadinya di sininya sisa A kan? Dikurang karena ini kurang. A bagi A habis. Ya, makanya di sini nggak ditulis A-nya. B kuadrat bagi B, B. Jadi sisanya adalah A min B ya, yang dalam kurung. Jadi kalau ditulis A kali B, AB dikali A min B kurang dari 0. Ya. Kurang dari 0 itu kan maksudnya negatif ya. Terus kita dapat di sini AB-nya tadi negatif. Ya, AB-nya tadi kan kurang dari 0 ya, berarti AB ini nilainya negatif. Berarti A min B ini nilainya apa? Pasti positif. Nah, kenapa pasti positif, Kak? Ingat, negatif kali positif apa hasilnya? Negatif. Jadi bilangan negatif didapat kalau bilangan negatif kali positif atau positif kali negatif. Nah, karena di sini AB-nya negatif, sudah dipastikan nilai A min B ini adalah positif. Ya, jadi kalau ini positif berarti kalau ditulis A min B lebih dari 0 ya. Definisi positif itu kan berarti lebih dari 0 kan ya. Jadi A min B lebih dari 0, min B nya kakak pindah ke ruas kanan, jadinya apa? A lebih dari B ya. Jadi nomor 43 jawabannya yang A ya, A lebih dari B. Nah, pembahasannya seperti ini. Semoga paham ya. Kakak lanjutkan ke nomor 44. Nah, jika X lebih dari 0 dan Y sama dengan 0, berikut yang benar adalah, ini ada Y-nya ya. Ini ketinggalan kayaknya. X lebih dari 0, Y sama dengan 0. Berikut yang benar adalah, nah ini kalau cara ngeceknya mudah aja. Kita ambil nilai X-nya sembarang ya. Bisa 1, 2. Tapi kakak sarankan jangan 1 ya. Kenapa? Kalau 1 itu kan dia, misal kalau perkalian yang dikali dengan 1 hasilnya kan dirinya sendiri. Misal 2 kali 1 tetap 2 kan. 4 kali 1 tetap 4. Nah, jadi angka satunya kakak nggak pakai ya. Jadi kakak pakai nomor 44 ini, kakak ambil X-nya sama dengan 2 ya. Yang penting X-nya lebih dari 0. Mau 2, 3, 4, 5 sampai positif tak terhingga, bebas ya. Terus yang Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, yang pasti Y-nya sama dengan 0. Jangan kalian ganti Y-nya dengan nilai yang lain. Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kakak pakai di sini X-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena biar mudah aja ngitungnya ya. Kalau kita ambil X-nya besar ya menyusahkan kita lagi nanti cara menghitungnya. Nah, kita cek per opsi jawaban. Nah, di sini dari yang pertama, X kurang dari Y. Kalau ditulis berarti 2 kurang dari 0 ya. X-nya kan tadi kakak misalkan 2. Terus Y-nya sama dengan 0. 2 kurang dari 0, apakah itu benar? Salah ya. 2 itu bukan kurang dari 0, 2 itu lebih dari 0. Jadi yang A salah. Terus yang B,
X kali Y lebih dari X. Berarti kalau ditulis 2 kali 0 lebih dari 2. 2 kali 0 itu berapa? 0. Berarti 0 lebih dari 2. Apakah benar 0 itu lebih dari 2? Salah ya. 0 itu kurang dari 2. Terus yang C. Yang C, X kurang Y kurang dari X plus Y. Berarti kalau ditulis 2 kurang 0 kurang dari 2 tambah 0. 2 kurang 0, 2. 2 tambah 0, 2. Apakah benar 2 itu kurang dari 2? Ya, salah ya. 2 itu sama dengan 2. Jadi yang C salah. Terus yang D. XY pangkat X lebih dari Y. Berarti kalau ditulis 2 kali 0 pangkat 0 lebih dari 0. Ingat, dalam matematika semua bilangan atau variabel yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 ya tetap 0 ya. Nah, di sini 2 kali 0 berapa? 0. Jadinya 0 pangkat 0 ya di sininya, lebih dari 0. 0 pangkat 0 apa? 0 juga. 0 lebih dari 0. Apakah itu benar? Ya, jelas salah. 0 ya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan jawabannya sudah dipastikan yang E. Tapi kakak bahas di sini kenapa dapatnya yang E. Yang E, Y kurang dari X pangkat Y. Berarti kan kalau ditulis 0 kurang dari 2 pangkat 0 ya. Berarti kan kalau ditulis 0 kurang dari 2 pangkat 0 itu 1. Benar nggak 0 itu kurang dari 1? Iya, benar kan? 0 itu kurang dari 1. Jadi jawabannya nomor 44 ini adalah yang E. Ya, seperti itu. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Nah, bisa kalian pause adik-adik. Jadi di sini yang X-nya bebas ya, mau kalian misalkan berapapun. X-nya mau 2, 3 bebas. Yang pasti Y-nya jangan diubah ya. Y-nya adalah 0 di sini. Baik, kita lanjutkan ke nomor 45. Nomor 45, jika X sama dengan 4/5 plus 25% dikurang akar 49 dikali 7/50. Dan Y adalah 25% dari 0,3. Nah, yang Y ini kita kesampingkan dulu ya. Karena ini kan cukup dikali aja, 25% dikali 0,3. Nah, kita fokuskan mencari nilai X-nya di sini. Nah, X sama dengan 4/5 tambah, tadi kan 25% ya. 25% itu kan sama saja dengan 25/100. Dikurang akar 49. Akar 49 berapa? 7. Jadinya di sini 7 kali 7/50. Nah, 4/5 ini kakak ubah ke dalam bentuk per 100 ya. Biar bisa dijumlahkan dengan 25/100. Jadi biar jadi per 100 gimana? 5 kali berapa biar bisa menghasilkan 100? 5 kali 20. Karena penyebutnya kakak kali dengan 20, pembilangnya kakak kali juga dengan 20. Jadinya 4 kali 20 80. 5 kali 20 100. Tambah 25/100 dikurang 7 kali 7 49. Jadi 49/50. Nah, 80/100 tambah 25/100 bisa dijumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama. 80 tambah 25 berapa? 105. Jadinya di sininya 105/100. Dikurang. Nah, yang 49/50 ini kakak buat juga ke per 100. Ya, biar penyebutnya sama 100. Biar per 100 gimana caranya? Tinggal dikali dengan 2 penyebutnya ya. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga kakak kali dengan 2. 49 kali 2 98. 50 kali 2 100. Jadi X-nya penyebutnya sudah sama ya. Berarti tinggal kita kurang. 105 kurang 98 7. Dapatnya 7/100. 7/100 berapa? Ya, 7%. Nah, X-nya kita dapat 7% ya. Terus yang Y, katanya tadi Y adalah 25% dari 0,3 ya. Y adalah 25% dari 0,3. Maka
Berarti kalau ditulis 25% dikali 0,3. 25% itu kan sama saja dengan 25/100 dikali 0,3 ini kakak ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 3/10. Nah ini tinggal dikali aja. 25 kali 3 75. 100 kali 10 berapa? 1000. Jadinya dapat Y sama dengan 75/1000. Nah ini penyebutnya mau kakak ubah ke dalam bentuk per 100. Jadi diapakan ini 1000-nya? Nah 1000-nya dibagi dengan 10 biar jadi 100. Jadi 1000 bagi 10 100. Karena penyebutnya kakak bagi dengan 10, pembilangnya juga kakak bagi dengan 10. 75 bagi 10 berapa? 7,5. Jadi kita dapat Y-nya 7,5/100 ya. Berarti ini 7,5/100 sama saja dengan 7,5%. Nah, kita dapat di sini X-nya 7%, Y-nya 7,5%. Besaran yang mana? Besaran yang Y. Yang Y kan dia lebih ya, lebih dari 7, yaitu 7,5. Jadi Y lebih dari X karena nilai Y yang paling besar, atau X kurang dari Y karena nilai X yang paling kecil. Nah, kita cari pada opsi jawaban ya. Di opsi jawaban yang pasti C dan D salah ya. Jadi kalian cek bener nggak ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, kalian cek seperti itu. Nah berarti jawabannya sisa antara A dan B ya, antara A dan B, X lebih dari Y atau X kurang dari Y. Nah kita cek tadi, kita dapatnya apa? X kurang dari Y atau Y lebih dari X. Ada nggak di opsi jawaban salah satunya? Nah ada, X kurang dari Y. Jadi nomor 45 jawabannya yang B ya. X kurang dari Y. Oke, mungkin sampai nomor 45 dulu saja ya pembahasan kali ini. Nanti nomor 46 sampai 65 akan kakak bahas pada pertemuan keempat ya, pertemuan keempat hari Rabu 1 Juli. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan dari kakak. Apabila ada pembahasan kakak yang kurang jelas atau kurang kalian pahami, langsung tanyakan ke kakak ya, langsung PM aja ya. Kak, aku bingung nomor ini. Tanyakan aja, jangan malu bertanya. Pasti akan kakak jelaskan secara lebih rinci lagi. Bisa lewat voice note, video call, telepon, atau video seperti ini bisa juga. Oke, pokoknya jangan malu bertanya ya kalau misal kalian bingung. Kalian juga kan yang rugi kalau misal tidak bertanya. Oke, jadi sekian dulu adik-adik pembahasan kakak kali ini. Semoga paham. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.